Selamat datang di kelas literasi kritis, persembahan dari program studi ilmu perpustakaan dan informasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Yanuar Yoga Prasetyawan. Saya akan memberikan materi terkait dengan cara mengkritisi dan menulis argumen sebuah karya buku. Adapun materi ini memiliki tujuan, yaitu untuk dapat memahami pentingnya membaca kritis. Kemudian kita mampu menilai kekuatan dan kelemahan sebuah buku. Selanjutnya menyusun argumen berdasarkan bacaan, dan yang terakhir adalah menulis kritik yang membangun. Sebelum kita lebih jauh lagi tentang materi, bagaimana kita menulis kritik dari sebuah buku, kita perlu memahami dasar atau pemahaman yang fundamental ya terkait dengan sebelum kita mampu melakukan kritik dari sebuah karya. Kita harus memahami bahwa literasi yang sering kita pahami sebagai kemampuan membaca dan menulis itu harusnya menjadi fondasi utama ya dalam membentuk seorang individu yang sadar, cakap, dan reflektif ketika berinteraksi dengan realitas yang cukup kompleks, terlebih di era informasi saat ini. Sekedar membaca saja tidak cukup. Dibutuhkan the next level dari sekedar membaca, yaitu membaca secara kritis. Di mana membaca secara kritis ini ya dipahami dengan cara bahwa ketika dia membaca atau ketika dia berinteraksi dengan teks gitu ya, dia kemudian tidak hanya sekedar membaca tapi memahami makna yang tersirat, kemudian dia bisa mengevaluasi argumennya, kemudian dia bisa membedakan mana yang berupa fakta dan mana yang berupa opini. Dan dia pun nanti memiliki point of view atau sikap gitu ya, sikap yang kritis ya terhadap isi dari bacaan. Karena memang kalau kita bicara literasi, individu yang berliterasi ini bukan hanya yang mengkonsumsi informasi saja, tetapi juga mampu menelaahnya atau memprosesnya dengan cermat. Dia memiliki berbagai sudut pandang, gitu ya. Kemudian dia mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, yang kemudian mampu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lagi. Nah, proses inilah yang kemudian membentuk kemampuan membaca kritis, yaitu kemampuan yang menembus ya permukaan teks, memasuki ruang makna, ya, dan lebih kontekstual terhadap informasi yang dia baca. Nah, kemampuan membaca kritis ini nanti akan menjadi kunci membangun budaya kritis, karena ketika seseorang itu terbiasa atau punya habit mempertanyakan, menganalisis, mengevaluasi sebuah informasi, maka dia akan terbiasa atau dia akan menanam ya, nilai-nilai berpikir kritis ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang ketika kita bicara tentang budaya, ya, budaya itu tidak lahir secara tiba-tiba, gitu ya, melainkan tumbuh dari individu-individu yang memiliki kebiasaan-kebiasaan. Kalau kita bicara budaya berpikir kritis, maka dia memiliki kebiasaan literasi sehat dan kebiasaan membaca kritis. Dengan demikian, memang literasi ya bukan hanya sebagai gerbang pengetahuan, tetapi juga jalan menuju kemandirian berpikir, ketahanan intelektual, dan tanggung jawab sosial. Sehingga nanti kita memiliki sebuah masyarakat gitu ya, yang individu-individunya itu mampu menjadi secara kritis, membaca secara kritis gitu ya. Sehingga masyarakat kita itu ya bukan masyarakat mudah terprovokasi, bukan masyarakat mudah tertipu, yaitu menjadi masyarakat yang mampu menyikapi berbagai persoalan secara rasional dan adil, berpikir jernih, kemudian selalu mengkritisi setiap informasi yang dia temui.
Nah, kemudian bahasan kita selanjutnya setelah kita bicara bahwa apa yang menjadi fondasi ya, dari literasi kritis ini sendiri, maka selanjutnya kita membahas tentang kenapa sih kita harus berpikir kritis. Gitu. Ada ada dua hal yang akan saya sampaikan di materi ini, yaitu alasan dari sudut pandang kesehatan dan alasan dari sudut pandang psikologis. Kalau dari sudut pandang kesehatan, kita bisa melihat para kaum intelektual ya, atau mungkin tokoh-tokoh yang kita kenal atau mungkin public figure yang mereka memang di masa senjanya itu masih memiliki kekuatan ingatan yang baik, tidak pikun gitu ya. Karena apa? Karena pastinya pada saat mudanya, sebelum masuk masa senjanya, dia sering menggunakan akal pikirannya untuk beraktivitas berpikir yang kompleks, berpikir yang kritis. Karena memang dengan berpikir kritis ini akan terjadi yang namanya stimulasi kognitif gitu ya. Diasah otak kita itu dijaga. Dijaga untuk apa ya? Dijaga untuk beraktivitas, tetap aktif sehingga ya otak itu terbiasa tajam dalam berpikir. Kemudian dari sisi psikologis, ya ketika kita terbiasa berpikir kritis, maka pikiran kita terlatih untuk bisa menetralisir gitu ya, informasi-informasi yang negatif sehingga cara berpikir kita lebih rasional. Bukan hanya itu saja, tetapi akhirnya kita bisa menilai sesuatu itu secara objektif gitu ya, sebelum bereaksi secara emosional. Nah, ini penting juga. Lalu kenapa kita perlu membaca kritis? Pentingnya kita membaca kritis, ya kita ingin membentuk pembaca itu adalah pembaca yang aktif, bukan pembaca yang pasif. Kalau kita belajar dari teori post-strukturalis gitu ya, di mana post-strukturalis bilang bahwa penulis telah mati gitu. Maksudnya adalah bahwa teks itu menjadi hal yang bisa diinterpretasi, menjadi hal yang bisa dimaknai oleh pembacanya secara aktif. Nah, kenapa kita juga perlu membaca kritis? Karena dengan membaca kritis ini kita seperti yang tadi sudah dijelaskan di faktor kesehatan, ya kita bisa mengembangkan daya pikir kritis. Kemudian selanjutnya, membaca kritis ini penting untuk melawan informasi yang bias, apalagi di tengah gempuran informasi melalui sosial media. Gitu ya. Nah, kita harus tetap kritis ketika berinteraksi dengan setiap informasi yang datang, terlebih informasi-informasi yang bias. Nah, yang terakhir, kenapa kita harus membaca kritis? Karena diperlukan ya komunitas, ya, komunikasi, sehingga terjadi yang namanya diskursus literasi. Kemudian masuk ke materi yang inti gitu ya. Apa sih sebenarnya kritik buku? Kalau kita biasa memahami kritik itu sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya, atau sesuatu yang menyakitkan gitu ya. Tapi sebenarnya kritik ini tujuannya lebih ke evaluasi gitu ya, mengevaluasi lebih mendalam, menggunakan sebuah argumen yang terstruktur gitu ya, dan memaknai sebuah karya tulis gitu ya. Tujuannya ini yang perlu diingat, yaitu bukan mencari kesalahan, tetapi mencoba untuk memahami, menilai dan menyumbang sudut pandang atau perspektif. Pastinya kan setiap pembaca memiliki sudut pandang, mungkin dipengaruhi oleh banyak hal.
entah itu dipengaruhi demografi atau dipengaruhi oleh jenis kelamin, dipengaruhi oleh dan gender gitu ya, dipengaruhi oleh pekerjaan, ya, status sosial, lingkungan dan sebagainya. Sehingga perspektifnya pasti akan berbeda-beda. Nah, lalu kalau kita bicara tentang kritik buku, sebenarnya apa saja sih yang dikritisi? Nah, ini bukan sebuah formula, tetapi ini sebuah best practice ya, yang nanti mungkin bisa digunakan oleh teman-teman semua, bahwa mungkin ada hal-hal yang kemudian kita bisa fokus untuk kritisi. Yang pertama adalah tema. Nah, melalui tema ini kita bisa menggunakan kalimat tanya, apakah penting dan relevan tema yang diusung dari sebuah karya buku ini. Kemudian strukturnya kita bisa lihat di daftar isi, maaf. Apakah logis dan koheren ya, saling terkait gitu ya. Kemudian isi dan argumennya, apakah didukung bukti. Kemudian di bagian referensi, apakah referensinya ini memadai dan bisa dipercaya. Kemudian terkait dengan bahasa yang digunakan, apakah bahasa yang digunakan itu jelas dan sesuai dengan audiens sasaran. Kemudian yang lebih penting lagi, kontribusi. Nah, apa yang kemudian bisa menjadi kontribusi atau kebaruan dari buku ini? Nah, ini mungkin sebagai rekomendasi ya bagi teman-teman yang ingin menulis sebuah kritik dari karya buku. Nah, ini teknis langkah-langkahnya. Ada 4 tahapan, ya. Ada prabaca, kemudian ada membaca kritis, kemudian ada membandingkan dan mengevaluasi. Nah, prabaca ini biasanya dibaca adalah pengantar, kemudian daftar isi dan simpulan. Membaca kritis ini mulai untuk mencatat argumen-argumen penting ya. Kita membaca sambil mencatat argumen penting, kemudian membandingkan. Nah, ini membandingkan, kita coba menggunakan pengetahuan yang sudah kita miliki gitu ya, untuk membandingkan argumen-argumen yang tadi kita sudah catat, kemudian mengevaluasi, baru menulis apa yang menjadi kekuatan dari buku ini dan apa yang menjadi kelemahannya. Nah, ini tips dari sebuah menulis kritik buku gitu ya. Hindari ringkasan yang berlebihan ya. Memang ringkasan yang berlebihan ini malah justru mengganggu ya. Artinya calon pembaca tidak lagi akan penasaran atau memiliki minat untuk membaca kalau ringkasan yang dibuat oleh kritikus buku atau kritikus karya tulis itu terlalu detail gitu ya. Kemudian jangan melakukan kritik yang berdasarkan emosi, tapi lebih objektif. Kemudian jangan melakukan vulgarisme. Tetapi yang harusnya dilakukan oleh sebuah penulis kritik buku, yaitu pastikan dalam menulis kritik buku itu menggunakan kerangka yang sistematis. Kerangkanya tadi sudah saya usulkan, saya rekomendasikan. Kemudian kalimat yang digunakan adalah kalimat argumentatif, bahasa yang digunakan adalah bahasa gaya akademik populer. Nah, ini buah rekomendasi. Ini strukturnya, ya. Ada pendahuluan, ada ringkasan isi bukunya, kemudian ada ulasan kritis dan argumen pribadi, kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Ini formatnya bisa seperti ini, ya, atau teman-teman bisa menggunakan format yang lain, yang serupa, paling tidak memuat konten-konten atau isi-isi ini. Nah, lalu setelah kita membuat kritik dari sebuah karya buku, maka kritik itu kita publish di mana, atau kita tampilkan di mana, atau kita sebarkan di mana gitu. Ya, salah satunya adalah kita punya sosial media yang memang platformnya basisnya adalah daftar bacaan, yaitu salah satunya adalah Goodreads. Nah, melalui Goodreads ini kita bisa menulis ulasan gitu ya, kemudian kita bisa mencari rekomendasi buku ya, juga bisa tergabung dalam komunitas pembaca. Ini sekilas tampilan dari Goodreads gitu ya, di mana di Goodreads ini kita mungkin untuk memberikan komentar dan membaca komentar gitu ya. Jadi memang interaktif gitu ya. Ini ciri khas dari Library 2.0. Nah, sekarang muncul tantangan baru. Tantangan adanya generative AI, di mana seseorang itu mampu mengenerate teks gitu ya,
secara otomatis. Lalu bagaimana tantangannya ketika kita menulis kritik buku, tetapi ada juga sebuah teknologi yang dianggap gitu ya, dianggap kemudian secara secara akademik ya, itu dianggap melanggar. Sebenarnya kalau penggunaan generative AI itu sebenarnya sudah diatur gitu ya. Selama itu sesuai dengan koridor penggunaan AI, terutama Kementerian Pendidikan Tinggi kan sudah membuat pedoman penggunaan AI. Selama kita mengikuti pedoman itu, maka penggunaan AI ini tetap menjadi legal. Nah, lalu bagaimana tipsnya ya dalam menggunakan AI? Ada 3 hal. Yang pertama adalah transparansi, yang kedua adalah otonomi pemikiran, yang ketiga adalah originalitas. Dari ketiga unsur ini bisa saya simpulkan bahwa penggunaan AI seperti ChatGPT, Gemini, DeepSeek, dan lain sebagainya dalam aktivitas akademik itu sah-sah saja dilakukan selama mematuhi prinsip-prinsip dari etika penggunaannya. Secara garis besar, etika penggunaannya adalah kata kuncinya satu, bahwa generatif AI ini digunakan untuk mengaugmentasi. Augmentation. Augmentasi itu apa? Augmentasi itu berarti adalah penggunaan AI ini hanya digunakan untuk menambah kekuatan atau seperti doping gitu ya. Doping dari kemampuan si pengguna dalam menciptakan sebuah karya teks. Jadi kita sudah memiliki struktur tulisan, kita sudah memiliki gagasan, AI ini digunakan untuk memperkuat teks kita, gagasan kita, agar kita juga memiliki gagasan yang lebih baik. Bisa juga AI ini digunakan sebagai alat untuk brainstorm gitu ya, atau alat untuk mendapatkan point of view lain dari apa yang sudah kita tulis. Dan yang paling penting bahwa AI itu adalah alat bantu, maka karya tulis kita dalam bentuk kritik dari sebuah karya ilmiah itu harus orisinil, hasil dari tulisan milik kita sendiri. Sebagai penutup, ya, kritik yang baik adalah dialog intelektual, maka jadilah pembaca yang reflektif, tulis ulasan melalui media sosial, dan jangan sampai terlewat, bangunlah budaya literasi kritis. Adapun rekomendasi bahan bacaan selanjutnya dan menjadi referensi dari materi yang saya sampaikan bisa dilihat pada daftar yang nampak pada layar. Literatur ini bisa diakses melalui database Scopus. Terima kasih. Saya Yanuar Yuga Prasetyawan, undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.